Selamat siang, saya Lutfi Kamil, Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung 2010. Di sini saya sebagai PJ Pertanian Blasting Vibration Analysis atau BPA. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang alat-alat yang akan digunakan dalam pertandingan ini. Itu yang pertama adalah blasting simulator, yang mana dari alat ini akan dihasilkan sebuah ledakan, simulasi ledakan yang nantinya akan kita hitung vibrasi yang dihasilkannya. Dan yang kedua itu ada bahan peledak. Ini terdiri dari aluminium foil dan sebuah korek api. Yaitu ada minimet. Minimet adalah alat yang digunakan untuk menghitung vibrasi yang dihasilkan dari sebuah peledakan. Dari minimet ini akan dihasilkan rekam untuk getaran dan air blast. Perkenalkan, saya Betara. Hari ini saya akan menjelaskan prosedur penggunaan Minimet Plus yang akan kita gunakan untuk pertandingan Blasting Vibration Analysis di SMC. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu kegunaan dari alat-alat ini. Yang pertama, kita punya mikrofon yang akan menangkap suara dari peledakan yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya di sini kita juga punya geofon. Geofon ini fungsinya adalah mengukur atau menangkap getaran dari peledakan itu. Di geofon ini kita punya 3 sensor. Yang pertama, kita punya sensor vertikal untuk menangkap getaran vertikal, lalu longitudinal, selanjutnya transversal. Nah, sekarang saya akan menjelaskan prosedur penggunaan alat dari Minimet ini sendiri. Alat dari Minimet ini, cara menghidupkannya adalah dengan menekan bintang atau enter secara sedikit lama. Oke, setelah kita hidupkan dari Minimet ini, ketika sudah ada tulisan ready to monitor, berarti kita sudah bisa menggunakan atau mengutak-atik dari Minimet ini. Sebelum kita melakukan pengukuran getaran peledakan, kita harus melakukan setting dari alat ini sendiri. Dari setting itu, caranya adalah kita menekan tombol setup. Nah, di setup ini ada beberapa settingan yang harus kita setting sendiri. Ada yang namanya recording mode dan lain-lain. Ada yang namanya sample rate, ada yang namanya storage mode, maximum geo range, trigger source, geo trigger level, microphone trigger level, recording stop mode, notes format, job number format. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah kita harus sebagai tim harus meletakkan nomor sesuai dengan tim yang diberikan oleh panitia SMC kepada kita. Jadi supaya tidak tertukar data dari tim-tim tersebut. Itu kita lakukan di job number format. Seperti ini, job number. Lalu ada settingan scale distance, lalu distance from blast, charge weight, scale distance langsung didapatkan. Dan setelah itu, kalau settingan semua sudah dilaksanakan, kita bisa melakukan pengukuran. Nah, ketika kita mau melakukan pengukuran, yang harus kita lakukan adalah kita harus menekan tombol start monitor. Nah, kita harus menunggu dulu tombol start monitor ini bekerja. Tulisannya di sini adalah performing sensor check. Setelah si Minimet Plus ini ada tulisan recording, barulah kita bisa melakukan
pengukuran getaran peledakan. Jadi sebelum ada tulisan recording di Minimet ini, jangan sekali-kali kita langsung melakukan kegiatan peledakan tersebut. Nah, ketika kita selesai mengukur getaran peledakan itu, kita harus melakukan cancel dulu. Harus kita tekan tombol cancel untuk mengembalikan Minimetnya dalam keadaan semula. Ketika kita ingin melihat hasil dari Minimet, data dari Minimet ini, yang harus kita lakukan adalah kita memencet tombol atas, yaitu di sini ada tulisan View Events, Event Store. Di sini kita contohnya memiliki event ada 7 buah. Kalau kita ingin melihat, kita bisa tekan Enter. Nah, dari sana kita bisa melihat data-data yang kita butuhkan untuk digunakan dalam pertandingan Blasting Vibration Analysis. Ya. Sekian penjelasan mengenai penggunaan Minimet Plus yang saya berikan. Jangan lupa teman-teman, ketika teman-teman menggunakan Minimet ini harus dihubungkan ke peralatan geofon dan mikrofon yang saya berikan sebelumnya. Dan cara untuk memasang geofon dan mikrofon ini, kita bisa memasukkan si sumber dari geofon dan mikrofon ini ke lubang-lubang yang sudah ada. Ya, yang pertama, bahan peledak yang telah kita buat tadi, ini adalah aluminium foil dan serbuk korek api, diletakkan pada blasting simulator di bagian ini. Tarik tali yang ada pada blasting simulator sejauh beberapa senti, lalu jatuh berat yang ada di sini akan menghasilkan sebuah ledakan yang nantinya akan dihitung air blast dan getaran yang dihasilkan.